Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang saya banggakan, Bismillahirrahmanirrahim. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya akan mulai coding saya di sini. Ya, baik. Di sini ada adik-adik, tolong buat dulu dua web HTML ya. Yang satunya adalah kasih nama dengan nama daftar coding HTML seperti ini. Yang satunya lagi kasih nama aja pemrograman web.html ya. Dua ya. Daftar coding sama pemrograman web HTML. Nah, nanti di web biodata yang minggu lalu ya, adik-adik buat sebuah link ya di href ini ya, yang pemrograman web ya. Pemrograman web ini kamu kasih dengan sebuah link href pemrograman web.html ya. Oke, jadi kalau ketika ini ditekan nanti ya, dia akan langsung merujuk ke pemrograman web yang di sini ya. Baik, nah sekarang kita akan belajar mengenai tabel adik-adik ya, mengenai tabel. Di mana tabel ini selain digunakan untuk data ya, tapi dia akan banyak digunakan lagi di berikutnya, misalnya untuk menampilkan data, selain itu juga untuk memperindah ketika kita melayout sebuah web ya, dengan menggunakan tabel ini ya. Oke, ini kita mulai ya adik-adik ya, tapi saya akan mulai dengan teori saya dulu. Teori saya tentang web itu ada di, oke sebentar ya. Satu. Oke, kemarin HTML lanjut ya, baik. Nah, sekarang untuk memulai tag HTML ya, yaitu menggunakan menggunakan tabel ya. Kita mulai dengan ini adik-adik, dengan membuat tabel seperti ini ya. Oke, kita buat tabel dulu ya. Nah, kita buat tabel di sini. Bentar ya. Kok jadi macet? Sebentar ya. Oke ya. Kita buat dulu di sini tab ya, namanya adalah table. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, ini akhirnya akan membentuk table seperti ini ya. Nah, kita berarti akan membentuk sebuah table di sini ya. Nah, kita mulai dengan cara membuat sebuah row ya. Kita buat, kalau row itu ya, atau baris itu dalam tag-nya kita menggunakan yang namanya adalah tr. Nah, seperti ini. Oke ya, kita buat R seperti ini. Nah, misalnya kita mau bikin ya 3 kolom, ada ya 3 kolom, yaitu materi perkuliahan sama materi jumlah pertemuan sama deskripsi ya. Nah, kita buat kolom-kolomnya. Jadi ini kita baru bikin sebuah baris ya. Nah, ini misalnya kita buat kolom lagi, kita buat TB ya. Berarti kita buat 3 kolom ya. Sebentar. Ini misalnya kita kasih nama materi perkuliahan ya. Materi aja deh ya. Materi seperti ini. Nah, lalu kita bikin kolom berikutnya. Kita bikin TT lagi ya. TT itu untuk melambangkan jumlah kolom ya. Setelah materi misalnya kita buat bikin jumlah pertemuan. Nah, setelah itu di sini kita bikin TT lagi. TT lagi ini misalnya kita bikin namanya adalah deskripsi. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang kita lihat ya. Kita save dulu. Nah, kita lihat hasilnya bagaimana di sini ya. Oke, misalnya di sini kita bikin di Praktikum Web. Saya sudah siapin tadi ya, pemrograman web. Kita lihat. Nah, dia akan muncul seperti ini adik. Materi, jumlah pertemuan, sama deskripsi ya. Misalnya kita mau tambahkan lagi. Kita bikin row baru lagi, boleh ya? Oke, misalnya kita bikin baru lagi. Misalnya saya copy ini ya. Oke, misalnya kita bikin. Ini misalnya saya bikin lagi HTML seperti ini ya. Lalu ini jumlah pertemuannya adalah dua pertemuan, misalnya gitu ya.
Ini misalnya adalah kerangka web. Nah, kita lihat dulu ya. Oke, kita save. Apa yang terjadi? Nah, akhirnya muncul baris ke bawah seperti ini ya. Dua pertemuan ya, kerangka web. Oke, misalnya kita tambahkan lagi ya. Beberapa di sini, misalnya saya copy aja ya. Oke, misalnya saya buat seperti ini ya, saya copy. Nah, ini ya, ini mungkin nggak perlu ada like. Oke, ya, misalnya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat ya, saya menambahkan berbagai macam tulisan di sini, ya, JavaScript, pertemuan ya, sama PHP ya. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, dia akan langsung ada di bawah ini tadi, 2 pertemuan, 3 pertemuan, pertemuan sama 3 pertemuan. Jadi dia agak ke bawah begini. Cuman kan yang jadi soal adalah tabelnya mana, Pak? Ya, berarti kita membutuhkan atribut untuk membuat supaya tabel ini punya garis ya. Tabelnya macam-macam ada deh ya. Semisal di sini saya mau bikin ya tabel ini saya kasih dengan kata border. Nah, border ya. Misalnya saya bikin di sini 3. Nah, kita lihat nih hasilnya gimana ya. File save ya. Nah, akhirnya muncul tabel yang seperti ini ya. Ada berbagai macam atribut untuk tabel ya. Banyak. Saya ambil contoh di sini, misalnya saya tambahkan di sini cell spacing. Bentar ya. Apa nih, saya lupa nih. Saya tambahkan cell spacing sama dengan 3 ya. Oke, kita lihat hasilnya ya. Kita lihat hasilnya cell spacing di sini. Saya beri cell spacing. Oke ya. Save. Nah, kita lihat hasilnya di sini. Bagaimana kalau kita kasih cell spacing ya. Yang ini awalnya cuma seperti ini ya. Dekat banget jaraknya. Nah, sekarang kalau kita kasih cell spacing 3, berarti dia jarak antara lingkar luar sama lingkar dalam ini ada sebanyak 3 ya. 3 pixel di situ ya. Oke, kita buat di sini X. Nah, dia jadi lebih membesar ya jaraknya di sini. Nah, ada juga misalnya pakai cell padding. Nah, kita buat cell padding di sini. Cell padding ya, misalnya saya kasih aja 7 ya. Nah, kalau cell spacing itu adalah jarak antara lingkar luar sama lingkar dalam ya. Nah, kalau cell padding itu adalah jarak antara yang lingkar yang dalam ini, garis yang dalam ini dengan ininya tadi, dengan tulisan ya. Oke, misalnya kita refresh, nah dia akhirnya jadi lebih membesar ya. Itu beberapa atribut yang bisa digunakan di dalam tabel ya. Nah, misalnya ada lagi, misalnya yang materi ini mau kamu letakin dia agak ke tengah ya. Nah, ini bisa kita menggunakan yang namanya atribut yaitu alignment ya. Misalnya materi ya. Nah, kita arahkan yang row pertama, materi, jumlah pertemuan sama deskripsi itu dengan agak ke tengah. Nah, kita bisa gunakan alignment ada di. Nah, ini alignment ya. Nah, alignment kita bisa gunakan center di sini ya. Nah, misalnya yang lain ya, yang ini kan mau ketengahin ya, yang HTML ini mau kita rapi kanan ya, misalnya ya. Oke, misalnya kita refresh dulu ini. Save ya, apa yang terjadi di sini? Nah, dia akan langsung berada di tengah tulisannya ya. Itu beberapa tentang atribut ya. Nah, misalnya yang lain di sini mau kamu kasih alignment agak tepi kanan, boleh ya. Nah, ini misalnya yang TRTL ini mau kamu kasih alignment right ya. Misalnya kita kasih alignment right. Nah, ini misalnya ya. Semuanya ada di sini saya copy dulu.
Oh, maaf, kan di sini. Saya salah nih. Seharusnya di sini. Nah, seharusnya di sini. Bentar ya. Oke, yang ini juga saya letakin di sini. Link and right. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini ada link and right, sama link and right ya. Oke, misalnya saya save. Nah, kita lihat perbedaannya. Kalau misalnya ligand tidak diberikan, maka dia otomatis akan langsung rapi kiri ya. Oke. Nah, akhirnya di sini dia rapi kanan ya. Oke, sebenarnya ada yang salah nih kayaknya. Oh ya, ini belum saya kasih ya. Oke, ini belum saya kasih, sebentar ya. Ligand baik. Oke ya. Nah, ini dia akan langsung rapi kanan nih semuanya. Nah, nih dia jadi rapi kanan semua, rapi ke sini ya. Oke, kalau itu ada macam-macam ya. Itu hanya beberapa contoh atribut tentang tabel yang bisa Dade gunakan untuk ini ya. Misalnya kita mau kasih warna yang ini, yang penjelasannya ini mau kita kasih warna itu materi, jumlah pertemuan sama diskusi. Bisa ya. Nah, kita bisa pakai misalnya di TR Legend Center ini kita pakai yang namanya adalah background color. Jadi color ya. Sama dengan misalnya kita kasih warna apa? Misalnya ada adik maunya warna apa enaknya ya, warna kuning misalnya ya, yellow. Nah, misalnya ya kita kasih seperti ini, bahasa Inggris ya, karena yang buat orang Inggris, orang pakai bahasa Inggris bukan orang pakai bahasa Jawa. Bila kamu tulis kuning gitu ya, nggak akan bisa ya. Oke, nah dia akan jadi warna kuning. Itu ada beberapa ada deh ya. Nah coba nanti tugasnya ya, kamu coba ya, yang materi ini warna kuning ya, jumlah pertemuan ini kamu kasih warna merah ya, deskripsi warna hijau ya. Saya ulangi ya, materi warna kuning, jumlah pertemuan warna merah, deskripsi warna hijau ya. Coba ya nanti bagaimana caranya tuh supaya dia bisa berbeda ya. Coba pikirkan ya, itu tugas yang pertama ya. Oke adik. Nah sekarang misalnya saya akan kasih satu lagi kegunaan HTML yang lain, yaitu untuk form input ya. Baik, yang pertama adalah kita copy paste dulu ini ya. Penjelasan saya yang di sini saya buat dulu seperti ini, tertarik belajar web programming ya. Iya. Misalnya saya buat di sini setelah label ya. Saya buat sebuah tulisan ini ya. Nah, sehingga ini kalau misalnya ada daftarnya kita klik ya, dia akan langsung menuju ke fix daftar coding ya. Nah, misalnya seperti ini. Ini misalnya ya, saya klik silakan daftar di sini. Nah, dia akan langsung menuju ke daftar coding. Cuman kan daftar coding kan belum ada isinya apa-apa ya. Nah, sekarang akan kita buat ya daftar coding itu sehingga dia digunakan untuk registrasi ketika kita mendaftar pelajaran coding. Ya, oke, kita lihat di sini tadi. Ya. Kita akan buat ya di daftar coding ini supaya membentuk registrasi untuk mendaftar coding. Jadi kita membuat sebuah formulir lah ya, formulir untuk bisa digunakan untuk mendaftar kelas coding ya. Oke, nah misalnya saya bikin dulu di sini ya. Kalau di daftar coding itu ya kita menggunakannya adalah form ada ya. Kalau di teori sudah saya jelasin di sini bahwa saya menggunakan yang namanya adalah form. Nah ini form dalam HTML ya. Saya gunakan atributnya adalah form seperti ini. Ya. Oke, ya kita coba dulu nih di sini ya. Nah ini kita ketik dulu di sini dengan kata form. Nah seperti ini ya, form. Nah, di form ini kita bisa input berbagai macam user interface ya untuk user itu memasukkan data ya. Oke. Nah, ini misalnya kita mulai dengan form yang paling sederhana dulu ya. Yaitu kita pakai input. Nah, ini misalnya kita pakai input ya. Input. Nah, oh, maaf, kita bentuk tabel dulu ya. Kita
kita bentuk tabel dulu dalam form ini. Nah, seperti ini ya, kita bentuk tabel dulu, sehingga nanti tampilan form jadi lebih rapi ya. Kalau misalnya nggak pakai tabel, bisa nggak Pak? Bisa aja, tapi akhirnya akan menjadi lebih tidak rapi ya. Kalau kita nggak pakai tabel ya. Oke, misalnya kita mulai lagi di sini ya. Kita mulai di tabel ini. Misal kita mulai dengan input. Oke, maaf TR ya, saya lupa. TR ini. Nah, kita mulai dengan TT. Nah, kita mulai dengan TT ya. TT ini misalnya dengan kata nama ya. Nah, kita buat lagi TT lagi ya. TT-nya sekarang adalah khusus untuk menampilkan sebuah form ya. Nah, kita buat di sini kata input. Nah, input ya. Cuman tipenya ya, tipenya apa? Misalnya kita klik sama dengan ini, maka dia akan muncul berbagai macam bentuk user interface. Nah, kita mulai dari yang paling sederhana dulu, yaitu kita gunakan yang teks ya, sebentar. Oke, ini ya, kita gunakan yang teks ini. Nah, setelah itu kita kasih ID ya. ID sama dengan, misalnya saya kasih aja nama ya. Berikutnya saya kasih aja yang ID nama sama name ya. Name sama dengan nama. Nah, ini istilahnya apa Dade ya? Istilahnya ini adalah kalau ID sama name ini akan kita butuhkan nanti ketika kita memprogram JavaScript sama PHP. Ya, jadi kalau misalnya kita lagi memprogram JavaScript ya, nah itu kalau misalnya di JavaScript itu kita membutuhkan rujukan ya, kira-kira form apa ya, bagian GUI mana, bagian input mana yang mau kita program. Nah itu merujuknya ke sini, ID ya yang kita buat. Kalau misalnya kita mau menghias form kita juga merujuknya sesuai dengan ID yang kita buat. Istilahnya kita ini ngasih simbol, ngasih nama ya, ngasih nama dari sebuah form ya, sehingga nanti ketika kita melakukan pemrograman, nah itu jadi lebih mudah untuk merujuknya kemana. Ini untuk yang JavaScript, yang ini adalah untuk PHP ya. Oke. Nah misalnya udah seperti ini, kita lihat apa yang terjadi pada program kita ya. Kita save dulu. Nah ini akan muncul, oke, sebentar ya. Nah, dia akan muncul form seperti ini, nama sama sebuah form seperti ini ya. Oke, misalnya kita tambahkan lagi tadi, boleh ya. Misalnya saya bikin lagi di sini row baru lagi ya. Oke, misalnya saya bikin row baru lagi di sini. Misalnya saya kasih di sini nomor telepon. Nah, ini boleh pakai ID nama lagi. Ini kasih aja nama phone ya. Ini kasih nama phone juga. Oke ya, kita save. Nah, kita lihat nih. Nah, dia muncul nomor telepon di sini ya. Nah, ada banyak ya. Contoh lagi ya, misalnya kita buat lagi di sini, saya copy lagi ya, email. Nah, boleh ya, dikasih email. Nah, email. Lalu misalnya saya kasih di sini selain email ada, ininya tipenya bukan email lagi nih, bukan teks lagi ya, tapi kita gunakan tipenya adalah email. Nah, ini khusus untuk email nih. Nanti akan saya jelaskan ya. Oke ya. Kita boleh coba yang lain, boleh ya. Misalnya kita mau kasih tempat tanggal lahir ya, boleh. Nah, ini misalnya tanggal lahir. Nah, ya, supaya tahu ulang tahunnya kapan, saya gitu ya. Kita buat tanggal lahir di sini. Nah, ini tipenya kita akan lihat ya seperti apa yang akan terjadi. Nah, kita buat berarti kita sekarang pakainya adalah date. Nah, ini ya, mau datem juga boleh ya. Nah, saya pakainya date.
Ya, kita lihat file save. Nah, apa yang akan terjadi ya pada program kita? Ya, dia kalau di sini dia akan muncul email, ya. Tapi di sini juga akan muncul tanggal lahir. Jadi kalau kamu klik, nah di sini akan muncul nih, kamu lahir tanggal berapa. Nah ini misalnya mau kamu buat, misalnya saya sangat tua sekali, 87 ya, 87 lahir bulan Desember. Oke, nah seperti ini ya. Oke, nah sekarang misalnya harinya ya. Harinya misalnya saya tanggal 11 Desember. Nah, dia akan muncul seperti ini ya. Oke, ini adalah bentuk form input ya. Nah, misalnya setelah itu ada yang lain. Boleh ya. Misalnya kita mau nanya jenis kelamin ya, jenis kelamin. Nah, kita coba nih kalau pakai jenis kelamin kita pakainya adalah radio button ya. Oke, saya udah kopikan di sini ya. Kalau radio button itu adalah kita pakainya yang nah ini ya. Nah, misalnya kita pakai ini ya. Oke, maaf ya. Ini misalnya saya copy lagi di sini. Oke, ya. Ini misalnya saya kasih jenis kelamin ya. Jenis kelamin. Nah, titiknya yang ini akan saya rubah nih. Titik yang ini. Saya akan rubah ya. Jadi seperti ini. Sebentar ya. Kita radio. Nah, ya. Kalau udah seperti ini ya, ini saya pakai input tipenya radio ya, radio button. Kayak gimana sih radio button itu? Kayak begini nih. Ya, save ya. Nah, kita lihat kalau pakai radio button. Maaf, ini kok ada di sini. Sebentar ya, saya keliru nih. Seharusnya dia ada di mana nih? PL Islami. Oke ya, nanti saya cek lagi deh. Kayaknya ada yang salah nih. Oke ya. Nah ini akan membentuk jenis kelamin seperti ini ada nih ya. Bentar ya. Oh, saya ada di sini ya. Atau mungkin saya salah. Oke, saya salah di sini ya. Saya belum ngasih titik di sini. Nah, saya belum kasih titik. Nah, oke ya. Oke, nah seperti ini ya. Sehingga akhirnya nah akan terbentuk seperti ini nih, jenis kelamin laki-laki sama perempuan ya. Ini kan namanya radio button. Jadi kalau misalnya kamu tekan laki-laki, perempuan ya, kalau laki-lakinya ditekan, perempuannya akan hilang. Kalau perempuannya ditekan, laki-lakinya akan hilang. Ini kan biasanya sering dipakai di multiple choice ya, pilihan yang jawabannya hanya satu, yaitu yang jenis kelamin ini ya. Bagaimana penjelasannya ya? Karena saya menggunakan di sini input tipe radio ya, cowok, ID-nya cowok ya, ID-nya cewek ya. Nah, setelah itu di sini saya kasih kata label ya. Ada kata label for cowok laki-laki. Berarti untuk ini ya, untuk yang ID ini adalah labelnya. Labelnya adalah saya kasih kata laki-laki. Nah, ini ya label. Lalu yang ini label for cewek, perempuan ini ya, label for cewek ini itu berarti adalah yang di sini ini adalah ID cewek dengan labelnya adalah saya kasih di sini nama labelnya adalah perempuan. Nah, seperti itu ada deh ya. Oke, nah misalnya di sini ada lagi kata name ya. Fungsinya buat apa name ini ya? Fungsinya adalah supaya ID cowok sama cewek ini punya hubungan. Punya hubungan dia ya. Semisal ya, semisal yang kelamin ini saya hapus. Name kelamin ini saya hapus ya. Maka antara cowok dan cewek ini nggak ada hubungannya. Ya, jadi misalnya saya save ya. Oke ya. Kalau awalnya sebelum saya refresh ya, kalau laki-laki ditekan, perempuannya juga akan hilang ya. Kalau perempuannya ditekan, akhirnya laki-laki juga hilang. Karena kan di dunia ini kita hanya mengenal dua jenis kelamin.
yaitu laki-laki dan perempuan. Yang lainnya diharamkan ya. Nah, setelah itu kita coba refresh ya. Setelah kita rubah ini tadi shift-nya, cowok sama cewek ini kita rubah ya. Kita coba refresh. Nah, coba sekarang setelah name-nya ini kita hapus ya. Name-nya tadi kita hapus. Sekarang kalau kita klik di sini, laki-laki perempuannya nggak akan hilang. Ya, karena nggak ada hubungannya di sini. Kalau perempuannya ini juga dia nggak akan hilang nih. Nah, dia akan muncul berdua. Tapi kalau setelah saya rubah di sini ya, saya ganti lagi, saya masukin kata name. Name sama dengan misalnya kelamin gitu ya. Nah, yang ini juga sama. Misalnya saya kasih hubungan name sama dengan kelamin. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, kalau udah seperti ini ya, saya save, baru saya refresh lagi. Nah, baru dia hanya bisa memilih salah satu, mau laki-laki atau perempuan saja. Nah, itu ya. Lalu di sini ada kata value ya. Value itu buat apa? Value itu nanti kalau misalnya kita memprogram JavaScript. Ya. Jadi kalau orang milih laki-laki, yang akan dikirim ke database atau ke algoritma itu adalah nilai berupa 1. Jadi misalnya langsung kita program pakai if else, ya, pakai while, nah, seperti itu. Kan membutuhkan sebuah variabel. Nah, variabelnya itu, nilai variabelnya itu ditentukan oleh value ini. Jadi kalau orang milih laki-laki, yang akan dikirim ke algoritma itu adalah value berupa angka 1. Kalau orang milih ya, maka yang akan dikirimkan ke algoritma ini JavaScript sama PHP ya, kita baru baca latihan. Tapi pahamin dulu nih, atribut value, atribut name sama ID itu fungsinya buat apa ya? ID itu fungsinya adalah untuk referensi bagi program selanjutnya. Misalnya kita mau memprogram JavaScript, memprogram PHP, dia merujuk kepada apa? Merujuk kepada ID. Kalau JavaScript sama CSS. Tapi kalau ada yang memprogram pakai PHP, ya, dia merujuknya adalah pakai yang name. Nah, ini untuk merujuk aja, ya, merujuk ke nah, gitu ya, misalnya mana yang bermasukan, lalu kalau input ini dia akan masuk ke algoritma seperti apa. Nah, itu ditentukan oleh ID sama name. Ya, kalau di dunia GUI itu kan pasti ada rujukannya ya. Yang kita pakai itu adalah ID dan name. ID itu untuk JavaScript dan CSS, name itu adalah untuk pemrograman ke PHP. Nanti akan kita gunakan ketika kita belajar JavaScript sama PHP ya. Oke, kita tadi udah jenis kelamin. Nah, sekarang misalnya kita mau tambahkan lagi di sini kita pakai checkbox ya. Misal ya, kita pakai checkbox di sini. Oke, misalnya saya udah jelas tambahkan lagi di sini. Sebentar ya, saya pakainya PR lagi. PR ya, mau ikut les ya. Yang diikuti lah ya, tes yang ingin diikuti. Nah, misalnya seperti ini ya, saya buat les yang ingin diikuti, lalu saya buat lagi di sini TT, maaf ya, ini ada TT-nya lagi. Bentar ya. Les yang ingin diikuti di sini, ya. Nah, di sini saya buat lagi titik baru ya. Setelah itu saya bikin di sini setelah yang itu adalah untuk checkbox ya. Kita pakai input checkbox di sini. Saya sudah siapin ada di pakainya adalah ini ya. Bentar ya. Nah, ya, seperti ini. Ini saya pakainya, kalau yang ini kan radio ya. Yang ini saya pakainya adalah checkbox. Nah, ini pakai ID HTML, name HTML, value HTML ya. Jadi value ini nanti yang akan dimasukkan ke dalam JavaScript ya, nilainya ya. Nah, ini untuk rujukannya udah CSS, name, value ya, CS ya. Nah, ini label ya, ke HTML. Nah, kita lihat nih hasilnya gimana kalau kita udah mengetikkan yang bagian ini ya. Saya file save. Kita lihat hasilnya tadi. Nah, akhirnya muncul seperti ini nih. Ya, ini namanya adalah checkbox ya. Kalau yang atas kan kita harus pilih salah satu ya.
Tapi kalau ini kita bisa pilih semuanya, mau kita borong juga boleh. Atau misalnya kamu sudah terlalu puas dengan HTML, kamu tinggalkan, boleh ya. Kamu hanya bisa ikut CSS, JavaScript, sama PHP. Atau kalau kamu udah kepingin belajar back-end ya, nggak mau belajar front-end lagi, udah cukup mahir, cukup aja pilih JavaScript sama PHP. Mau pilih satu juga boleh. Ya. Tapi kalau yang ini kan hanya pilih salah satu nih. Ya. Nah, kalau yang ini adik-adik bisa pilih banyak. Mau diborong juga, ayo-ayo ya. Mau diborong silakan. Nah, ini adalah penggunaan dari yang checkbox ya. Nah, saya jelaskan dulu bentuk kodenya ya. Nah, ini kata label for HTML itu dia merujuk pada IT HTML. Nah, jadi kalau yang ini ya, kalau yang di sini ini HTML itu, nah dia kasih label HTML. Ini adalah checkbox for IT HTML. Labelnya apa? HTML ya. Ini adalah checkbox for IT CSS ya. ID-nya adalah labelnya CSS. Ini berikutnya sama. Ini JavaScript, IT JavaScript ya. Nah, ini nama labelnya JavaScript. Nah, penjelasannya seperti ini ya. Nah, ini untuk sering kalau misalnya adik pakainya JavaScript ya, ya pakainya IT. Kalau pakai PHP nanti pakainya ini. Itu penjelasannya. Itu hanyalah rujukan aja ya. Kita sedang ngasih nama ya, nama program dari GUI yang kita masukkan. Nah, ini misalnya di sini adalah namanya HTML, CSS, JavaScript, PHP ini adalah label-labelnya ya. Oke, nah, seperti itu ada ya. Itu kegunaannya. Oke, nah berikutnya sekarang kalau sudah ya. Ada lagi? Ada ya. Nah, kita coba lagi nih. Sekarang kita coba-coba yang lain lagi ya. Oke, misalnya sekarang saya ingin pakai di sini adalah tingkat pendidikan. Ya, boleh ya. Ini tingkat pendidikan. Oke ya. Bawahnya lagi mau kita pakai oh maaf ini belum ya. Dikasih titik nih. Jangan lupa nih kolomnya nih. Tingkat pendidikan ya. Nah, setelah itu yang di sini bawahnya tingkat pendidikan ya. Kita pakai lagi titik ya. Nah, titiknya ini baru kita masukkan yang lain ya. Nah, kita masukkan di sini namanya adalah multiple list down ya. Coba kita lihat kalau kita pakai ini bagaimana. Oke, nah ini ya. Ini kalau kita eksekusi ya. Nah, dia akan jadi membentuk seperti ini tadi. Nah, ya. Ini kalau kita keluarkan dia jadi SMP, SMA, kuliah ya. Dia SMP, SMA, kuliah. Nah, dari mana penjelasannya bisa muncul seperti ini ya? Kita masukkan dia ke sini. Nah, ini select ya, name pendidikan, ID pendidikan. Jadi kita kasih rujukan ini nama drop down list-nya ya, namanya adalah pendidikan. Jadi kalau nanti di JavaScript sama PHP kita merujuknya ke sini. Pendidikan gitu ya, ID pendidikan. Nah, lalu bagaimana kita memasukkan kata SD, SMP, SMA sama kuliah? Nah, kita masukkannya pakai option value. Option value ya. Jadi kalau orang ngeklik SD, value-nya akan jadi SD. Ya. Kalau orang ngeklik SMP, value-nya akan jadi SMP. Kalau orang ngeklik SMA, value-nya jadi SMA. Jadi ketika nanti dimasukkan ke algoritma, ya, oh yang dipakai adalah value-nya. Berarti ID pendidikan punya value SD. ID pendidikan punya value SMA. Jadi nanti algoritma sama database paham nih. Kalau udah masuk bahwa ID pendidikan ini punya value SMP, SMA, atau kuliah berdasarkan pilihan dari calon user. Makanya tadi di sini dia akan muncul jadi seperti ini. Nah, bisa pilih nih. Nah, mau pilih SMA, mau pilih kuliah, itu silahkan ya. Gitu ya. Oke ya. Ada lagi? Masih ada yang lain ya. Tenang aja ya. Oke, saya lihat dulu nih. Saya agak lupa apalagi yang mau saya panggil. Oh, upload CV ya, boleh. Nah, ini misalnya kita pakainya upload CV ya. Oke. Nah, kita masuknya di sini ya.
Oke, nah ini kita pakainya adalah upload CV ya. Tapi inputnya sekarang kita punya input yang baru, yaitu input file ya. Nah kita lihat nih kalau input file itu seperti apa. Kita save dulu ya. Nah kita lihat di sini. Nah dia akan langsung muncul seperti ini, upload CV ya, telusuri database pilih. Nah misalnya kamu mau upload apapun boleh, mau upload buku, mau upload video, teks nggak boleh ya. Nah ini misalnya gini, telusuri ya. Oke, misalnya saya upload pictures. Oke, misalnya ini deh dosen result PNG ya. Saya buat, saya open. Nah, dia akan langsung masuk di sini ya. Cuman kan kita kan belum bikin program PHP sama JavaScript-nya dulu. Kita baru bicara HTML untuk form input ya. Nah, jadi walaupun kita tekan apapun dia nggak akan terupload karena belum ada JavaScript, juga belum ada PHP-nya. Ya, kita belum gunakan itu. Nah, misalnya kita mau submit ya, kita mau tekan file submit, boleh ya. Nah, jadi di sini kita udah cukup rapi ya di sini. Nah, misalnya kita mau buat lagi di sini ya. Setelah di table, kita keluar tadi, kita udah lengkap semua bikin form input. Nah, sekarang kita mau bikin submit, tombol buat submit. Nah, boleh ya. Kita tekan di sini ada D. Kita berarti masih tetap di form ya. Nah, kita gunakan input. Tapi tipenya kita masukin di sini, tipenya adalah bisa button juga boleh ya, tapi button buat tombol JavaScript aja. Nah, kita akan buat yang submit. Nah, ini input tipe submit. Jadi letakkan di luar tabel, tapi dia di bawahnya, di atasnya form. Letakkan ini di sini ya. Nah, kita lihat sekarang. Nah, akhirnya muncul kirim query seperti ini ya. Oke, misalnya saya tambahkan value ya. Value-nya kasih aja nama kirim file shift. Oke ya, dia muncul submit, tombol submit itu seperti ini ya. Oke, jadi kalau kita klik ini, nah ini akan refresh, akan langsung terkirim ya. Nah ya, ini untuk submit aja. Tapi kan ini kan belum interaktif ya, karena belum ada JavaScript-nya. Kita baru bikin HTML. Jadi walaupun kita klik kirim berkali-kali, dia akan tetap terus melakukan perlawanan ya. Oke ya, misalnya kita bikin di sini ya email ya. Bedanya email sama yang lain apa ya? Nah, email itu adalah khusus untuk memasukkan email, ada unsur add di dalamnya. Misalnya kita lagi iseng ya, kita masukin di sini 1 2 3 UGD. Ya. Ada unsur emailnya nggak di sini? Enggak, ya ini hanya string biasa. Jadi kalau kita tekan kirim di sini, kita tekan ini ya, kirim ya. Nah, dia akan langsung melakukan penolakan. Dia akan langsung memunculkan kata masukkan alamat surel ya. Nah, misalnya kita tambahkan di sini dengan kata @gmail.com. Nah, ini kan ada unsur emailnya ya. Sehingga kalau udah seperti ini dia akan terbaca sebagai email, kita tekan kirim. Nah, dia akan langsung terkirim. Ya, ini bukti bisa disubmit itu adalah refresh ini ya. Misalnya saya ulangi lagi ya. 1 2 3 oke ya @gmail. Nah, ini untuk bukti dia terkirim. Ya, ini kita perhatikan di sini ini akan refresh ya. Nah, ini berarti dia udah terkirim ya. Nah, misalnya adik-adik sering menemui nggak ya? Sering menemui ketika kita mengisi form input ya. Tiba-tiba kita lupa ngisi. Nah, kita lupa ngisi ya. Begitu kita tekan submit, langsung sama programnya dilarang. Maaf ya, Anda belum ada formulir yang belum Anda isi. Misalnya seperti itu ya. Nah, itu kita bagaimana caranya? Misalnya nama ya, nama ini kan disubmit ya juga akan tetap submit ya. Tapi kalau nama belum diisi, maka formulir ini akan melakukan penolakan. Nah, caranya gimana? Bisa ya. Kita bisa pakai di sini di mana? Di require-nya ini ya, nama ini kita kasih dengan nama require. Nah, ini ya. Kita kasih atribut ya di sini. Kita kasih dengan nama require. Nah,
Ini adalah beberapa validasi di HTML, ya, bisa jelaskan di teori. Ada validasi di HTML, kita bisa gunakan required, ya, seperti ini contohnya required, ya. Ada kata required seperti ini bisa, ya. Nah, ada oke. Nah, itu kita kasih placeholder, boleh ya, placeholder seperti ini ya. Nah, ini apa? Placeholdernya adalah nama panggilan. Oke, kita coba ya. Apa yang terjadi kalau kita tambahkan dua atribut. Pertama atribut required, dan yang kedua adalah atribut placeholder ya. Kita lihat di sini. Nah, akhirnya di sini akan muncul placeholder namanya nama panggilan. Karena kita di sini udah kasih placeholder nama panggilan ya. Nah, kalau misalnya kita lupa ngisi nama panggilan, kita isi nomor telepon misalnya 898990 ya. Email udah kita isi ya 123 misalnya ya @gmail ya. Tapi nama belum kita isi apapun ya. Padahal di sini udah kita kasih kata required. Nah, kita lihat nih, apakah dia berhasil submit nggak? Kita lihat ya. Oke, kita lihat apakah dia berhasil submit. Nah, dia akan melawan, dia nggak akan submit sebelum yang nama ini kita isi. Ya, akhirnya begitu kita isi dengan nama Ahmad Rizal seperti ini ya. Seperti ini, sudah kita isi ya. Nah, baru kita tekan kirim. Nah, baru dia mau untuk melakukan submit. Tapi kalau misalnya kita nggak ngisi ya, contohnya seperti ini kita nggak ngisi, dia akan menolak. Tapi yang ini nggak diisi kok, nggak apa-apa Pak, karena yang di nomor telepon ini, ya di nomor telepon ini, emang kita nggak ngasih atribut required, gitu ya. Oke, nah berikutnya saya akan kasih satu lagi untuk fase validasi ya, validasi di form input menggunakan HTML. Di HTML5 itu ada berbagai macam fitur untuk validasi ya. Nah, security itu bisa dibangun dari sisi PHP, bisa dibangun dari sisi HTML. Nah, sekarang kita coba nih dari sisi HTML ya. Kita coba di sini misalnya ini ya, nomor telepon ya. Nomor telepon itu ada berapa digit? Kira-kira ada 12 ya, ada 12 digit dan dia tidak boleh ada huruf, harus angka ya. Nah, misalnya kita masukin nih nomor telepon, ada orang iseng. Masukin 568901234. Maaf ya. Maaf, nomor teleponnya diisengin. Misalnya ada Arizal 212. Nah, misalnya gini ya. Apa yang terjadi di sini kalau kita nggak kasih pattern? Oh, ini misalnya nama panggilannya oke ya. Nah, ini misalnya apa yang terjadi kalau kita nggak ngasih pattern di sini ya? Dia akan tetap terkirim. Tapi mungkin nggak ada nomor telepon yang yaitu bisa diisi oleh huruf. Ya, nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Nah, kita bisa kasih pattern ya di sini. Kita kasih pattern. Nah, misalnya nomor telepon ini kita kasih atribut pattern ya. Nah, ini kita kasih atribut pattern. Pattern, oke ya. Pattern seperti ini. Oke, sebentar saya agak lupa nih. Nah, misalnya patternnya itu mau kita isi dengan, bentar ya. Oke, ini ya. Sebentar ya. Nah, seperti ini ya. Ini berarti kita kasih nomor telepon itu adalah harus berupa huruf. Ini kan ada angka 0 sampai 9 ya. Lalu dia harus berupa 12 digit. Ya, oke, misalnya kita coba nih. Ya, kita coba save lagi. Kita save lagi ya. Kita lihat apa yang terjadi pada program kita. Nah, ini misalnya saya kasih kata oke. Ya. Namanya oke aja ya. Karena orangnya oke. Nah, nomor telepon
Misalnya saya iseng lagi, saya iseng masukin huruf di sini ya, Rizal 212 lagi. Ini kan ada huruf ya, ada angka. Padahal tadi patternnya apa? Disuruh huruf ya, tapi kok ada disuruh angka maksud saya. Angka 0 sampai 9 disuruh angka ya. Tapi di sini saya iseng masukin huruf. Apa yang akan terjadi? Masih bisa. Oke ya. Ini saya masukin Rizal 212 ya. Kita lihat nih. Nah, dia akan lakukan perlawanan ya. Dia akan langsung memunculkan kata masukkan sesuai dengan format yang diminta. Karena format yang diminta apa? Harus berupa angka antara 0 sampai 9 dan banyaknya harus 12 ya. Semisal lagi kita iseng lagi masukin di sini ya lebih dari 12 misalnya ya. Misalnya nomornya 0896 77 56 5443 12 3567. Nah, ada nggak nomor telepon seperti ini lebih dari 12 digit? Nggak ada ya. Nah, kalau udah seperti ini apa yang terjadi nih? Apakah dia akan melakukan perlawanan juga? Nah, dia akan nggak mau nerima. Kenapa nggak mau terima? Karena ininya sudah lebih dari 12 digit. Karena ada kita kasih dengan kata pattern seperti ini. Ya. Oke, nah misalnya saya ambil lagi satu ini ya, satu GUI lagi yaitu text area. Kita bisa masukin text area di sini. Ya. Misal saya tambahkan lagi text area di sini ya. Oke, misalnya saya masukin komentar dan saran ya di sini. Oke, di sini saya masukin ya. Saya pakai TR. Nah, ini misalnya saya ada TD lagi. Lalu saya klik di sini komentar dan saran. Nah, komentar dan saran misalnya saya pakai text area ya. Boleh juga. Saya pakai text area di sini. Oke, dulu ya. Tadi oke, ini ada text area. Copy di sini. Oke, text area komentar, name komentar, rows 4, columns 50. Nah, ini berarti saya sedang membuat text area. Nah, text area itu seperti apa? Ya, kita lihat di sini hasilnya. Nah, dia akan muncul seperti ini ya. Mau kamu besarin ukurannya juga boleh ya. Text area kan bisa diisi buat macam-macam. Sampai berapapun juga boleh. Mau cerita, mau curhat ya, mau menulis status di text area juga boleh. Oke, misalnya itu ya. Nah, itu text area. Mau kita besarin juga boleh. Misalnya ini mau kita buat jadi 2 kali lipat, biar orang bisa nulis sepuasnya ya. Maunya 8, boleh. Nanti dia akan lebih besar lagi. Nah, dia jadi lebih besar. Tergantung adik-adik mau seperti apa ya. Oke ya. Nah, itu adalah tugas saya yang adik-adik harus kumpulkan ya. Baru ini. Nah, tugasnya yang berikutnya adalah tolong ya adik-adik supaya bikin komentar dan sarannya ini kan terlalu ke tengah ya. Sekarang coba buat komentar dan sarannya itu tolong pakai gunakan atribut table yang lain yang bisa membuat komentar dan saran ini nggak ada di tengah-tengah gini, tapi dia ada di atas. Jadi komentar dan saran tapi ada di atas nih, tepi atas ya. Komentar dan saran baru ada tagnya. Jadi dia nggak ada di tengah-tengah ini. Jadi kelihatannya kayak nggak rapi lah. Tolong cari ya di atribut table yang bisa membuat tulisan komentar dan saran ini berada di tengah-tengah. Berada di atas. Berada di atas di sini. Di bagian atas ini.
Jadi yang di tepi atasnya dari text area itu bagaimana ya? Yang pertama itu ya. Yang kedua, ini tugas yang kedua, yang tadi kan basis ini ya. Terus yang ketiga adalah tolong tambahkan di sini setelah nomor telepon dan email ya. Setelah email ya, tambahkan password. Tambahkan password ya. Kalau ada tekan di sini ya, misalnya saya contohkan di sini. Saya buat input ya, tipe. Oke, ini kan ada password ya. Nah, tolong gunakan. Tolong bentuk password ya, letakkan password itu di bagian setelah email ya. Password email, passwordnya apa gitu ya? Password untuk masuk ke kelas pemrogram ini. Dengan syarat polanya ya, perhatikan saya. Polanya itu adalah password itu harus berupa 3 angka dan 4 huruf. Saya ulangi ya, harus berupa 3 angka dan 4 huruf. 3 angka dan 4 huruf. Kalau orang masukin iseng, ya iseng nggak sesuai dengan pola tadi, 3 angka dan 4 huruf tadi, maka passwordnya akan ditolak. Nah, itu tugasnya ya untuk pertemuan ini ada 3 ya. Yang pertama tadi kita bikin tabel warna-warni yang berbeda untuk untuk setiap kolomnya ya. Lalu yang di sini komentar dasar ini gimana caranya supaya dia terlihat ada di bagian atas ya, tepi atas ya, tengah-tengah seperti ini. Lalu tambahkan setelah email itu input berupa password, di mana passwordnya itu harus punya pola, yaitu 3 huruf, 3 angka dan 4 huruf. Kalau pola itu nggak ada, ya maka dia akan menolak. Nggak mau submit, rep bundle ini ya, karena sudah di pattern dari awal ya. Oke tadi ya, itu adalah video saya yang kedua tentang HTML. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Di sini ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.